Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Gustiva dari kelompok 4. Adapun kawan-kawan saya diantaranya adalah Risma Salsabila dan Indah Sari. Kami dari unit 2. Adapun judul materi kami yang akan kami bahas adalah analisis profitabilitas atau return on asset. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Adapun latar belakang dari analisis profitabilitas adalah return on asset atau ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan yang menghasilkan keuntungan. ROA merupakan mampu mengukur kemampuan perusahaan yang menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Informasi mengenal kinerja sangat bermanfaat bagi yang berguna laporan keuangan, bagi kelompok investor, kreditor maupun masyarakat umum menginginkan investasi mereka yang ditanamkan ke bank perlu untuk mengetahui kinerja bank tersebut. Adapun rumusan masalah: 1. Pengertian dari ROA. 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi return on asset. 3. Apa saja fungsi return on asset. 4. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari return on asset. Tujuannya: A. Mengetahui cara menghitung return on asset. B. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi return on asset. C. Mengetahui fungsi return on asset. D. Mengetahui kelebihan dan kekurangan return on asset. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Risma Salsabila. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian return on assets. Return on assets atau ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Aset atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Perhitungan return on assets. Menurut Brigham dan Houston tahun 2001, pengembalian atas total aktiva atau ROA dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aktiva. ROA sama dengan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dibagi total aktiva. Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula. Karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva atau pendanaan yang diberikan pada perusahaan. B. Faktor-faktor mempengaruhi ROA. Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Return on assets atau ROA termasuk salah satu rasio profitabilitas. Menurut kutipan dari Brigham dan Houston, rasio profitabilitas atau profitability ratio menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang terhadap hasil operasi. Rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang dihitung dengan membandingkan aktiva lancar perusahaan dengan kewajiban lancar. Rasio likuiditas terdiri dari 1. Current ratio. Mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan membandingkan semua aktiva likuid yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban lancar. 2. Asset test. Mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih likuid, yaitu tanpa memasukkan unsur persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Aktiva likuid menurut Brigham dan Houston adalah aktiva yang dapat dikonversi menjadi kas dengan cepat tanpa harus mengurangi biaya aktiva tersebut terlalu banyak. B. Manajemen aktiva. Rasio manajemen aktiva atau asset management ratio mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktivanya. Rasio manajemen aktiva terdiri dari 1. Inventory turnover. Mampu mengetahui frekuensi pergantian persediaan yang masuk ke dalam perusahaan, mulai dari bahan baku, kemudian diolah, dan dikeluarkan dalam bentuk produk jadi melalui penjualan dalam satu periode. 2. Days sales outstanding. Mengetahui jangka waktu rata-rata penagihan piutang menjadi kas yang berasal dari penjualan kredit perusahaan. 3. Fixed asset turnover. Mengetahui keefektifan perusahaan menggunakan aktiva tetapnya dengan membandingkan penjualan terhadap aktiva tetap bersih. 4. Total asset turnover. Mengetahui keefektifan perusahaan menggunakan seluruh aktivanya dengan membandingkan penjualan terhadap total aktiva. C. Rasio manajemen utang. Rasio manajemen aktiva mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang atau utang. Perusahaan yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas perusahaan. Manajemen utang terdiri dari 1. Debt ratio. Mengetahui presentasi dana yang disediakan oleh kreditur. 2. Times interest earned atau T. Mengukur seberapa besar laba operasi dapat menurun sampai perusahaan tidak dapat memenuhi beban bunga tahunan. 3. Fixed charge coverage ratio. Hampir serupa dengan rasio T, namun mengakui bahwa banyak aktiva perusahaan yang di-lease dan harus melakukan pembayaran dana pelunasan. Berdasarkan uraian di atas, maka inventory turnover dan days sales outstanding termasuk rasio manajemen aktiva, dan debt rasio termasuk manajemen utang. ROA termasuk rasio profitabilitas. Oleh karena itu, ROA juga dipengaruhi faktor-faktor tersebut. C. Fungsi return on asset. 1. Munawir menjelaskan ada dua fungsi dari analisis ROA. Pertama, karena sifatnya menyeluruh, maka jika suatu perusahaan sudah melakukan kegiatan akuntansi yang baik, maka pihak manajemen bisa mengukur efisiensi dengan menggunakan model yang bekerja. Efisiensi produksi dan efisiensi penjualan dengan menggunakan teknik analisis ROA. Kedua, perusahaan akan mampu mendapatkan rasio industri jika mempunyai data industri. Dengan melakukan analisa ROA, maka perusahaan bisa membandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan kompetitor lain, sehingga bisa didapatkan analisa bahwa perusahaannya berada di bawah
di atas atau sama dengan kompetitornya. Dengan begitu, perusahaan bisa mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaannya. Ketiga, analisa ROA juga bisa dimanfaatkan untuk menilai efisiensi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh divisi lain. Dengan mengalokasikan seluruh biaya dan modal ke dalam bagian terkait. Keempat, analisa ROA juga bisa digunakan untuk mengukur profitabilitas dari setiap produk yang dibuat oleh perusahaan dengan memanfaatkan produk cost system yang tepat. Modal dan biaya nantinya bisa dialokasikan kepada berbagai produk yang mampu diproduksi oleh perusahaan, sehingga akan bisa dihitung tingkat profitabilitas dari setiap produk. Terakhir, ROA juga berguna untuk kegiatan perencanaan perusahaan. Sebagai contoh, ROA bisa digunakan untuk dasar pengambilan keputusan perusahaan yang hendak melakukan kegiatan ekspansi. D. Kelemahan dan kelebihan return on assets. Kelebihan ROA diantara sebagai berikut. A. ROA mudah dihitung dan dipahami. B. Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan. C. Manajemen menitik beratkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal. D. Sebagai tolak ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba. E. Mendorong tercapainya tujuan perusahaan. F. Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen. Di samping beberapa kelebihan ROA di atas, ROA juga mempunyai kelemahan di antaranya. A. Kurang mendorong manajemen untuk menambah aset apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi. B. Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya. Di sini saya akan menyimpulkan pembahasan yang telah dibahas oleh kawan-kawan saya sebelumnya. Dari makalah yang berjudul Analisis Profitabilitas. Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan di atas dapat ditarik beberapa hal untuk kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ada return on asset adalah rasio profitabilitas dalam analisis laporan keuangan. Rasio ini paling sering disoroti karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Yang kedua, ada 3 faktor yang mempengaruhi ROA. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang dihitung dengan membandingkan aktiva lancar perusahaan dengan kewajiban lancar. Yang kedua ada rasio manajemen aktiva. Rasio manajemen aktiva atau asset management ratio mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktivanya. Yang ketiga ada rasio manajemen utang. Rasio manajemen aktiva utang mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang atau hutang perusahaan yang digunakan untuk membiayai seluruh aktiva perusahaan. Hanya ini kesimpulan yang bisa saya sampaikan, dan ada 3 pertanyaan dari kelompok kami. Yang pertama, apa fungsi atau peran analisa rasio dalam bisnis? Yang kedua, coba jelaskan ruang lingkup dari analisis keuangan. Yang ketiga,
Berapakah rasio yang ideal dari rasio profitabilitas? Saya sampaikan lebih dan